Jepang sering disebut negeri impian, negeri penuh disiplin, teknologi canggih, dan masa depan yang mapan. Tapi, bagaimana jika aku mengatakan di balik kota yang rapih dan kereta yang selalu tepat waktu, banyak orang Jepang justru ingin menghilang dari hidup mereka sendiri? 1. Jepang yang dipuja. Di dunia barat, hampir tak ada negara yang lebih dikagumi dari Jepang. Budayanya amat mempesona, teknologinya amat canggih, dan sistemnya nyaris sempurna. Namun bagi orang-orang yang benar-benar tinggal di sana, kenyataannya jauh berbeda. Pada tahun 2025, sebuah survei global tentang kesejahteraan hidup menunjukkan fakta yang mengejutkan. Hanya 13% warga Jepang yang merasa bahagia dengan hidup mereka. Angka ini adalah yang terendah sepanjang sejarah survei tersebut. Dari sinilah muncul fenomena yang disebut Johatsu, yang secara harfiah berarti orang-orang yang menguap. Tiap tahun, puluhan ribu orang Jepang menghilang dari keluarga dan pekerjaan mereka, tanpa jejak dan tanpa pamit. Pemicunya amat beragam, mulai dari utang, tekanan keluarga, dan yang paling sering yaitu budaya kerja yang menghancurkan mental mereka. 2. Negara yang menghilang. Masalah ini bukan hanya soal perasaan individu. Ia perlahan menggerogoti masa depan bangsa Jepang. Pada tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi negara tersebut. Untuk pertama kalinya sejak 1800-an, jumlah kematian di Jepang lebih banyak daripada kelahiran. Jika tren ini terus berlanjut, Jepang diperkirakan akan kehilangan hampir 30% populasinya pada tahun 2070. Pemerintah sudah mencoba segalanya, mulai dari bonus kelahiran, subsidi penitipan anak, hingga berbagai insentif bagi keluarga. Namun hasilnya nyaris tak ada. Karena masalahnya bukan sekadar uang, masalahnya adalah tekanan hidup yang tertanam sangat dalam masyarakat tradisi Jepang. 3. Maju tapi sendiri. Di permukaan, Jepang terlihat amat luar biasa. Kota yang super efisien, kereta kelas dunia yang selalu tepat waktu, hingga robot yang mampu menggantikan pekerjaan manual manusia. Namun di balik semua itu, Jepang adalah salah satu negara paling terisolir secara sosial. Lebih dari 38% rumah tangga di Jepang hanya dihuni satu orang. Kesepian menjadi begitu serius hingga pada tahun 2021. Pemerintah membentuk kementerian khusus untuk menangani kesepian dan isolasi sosial masyarakat Jepang. Banyak orang menyalahkan sistem Konfusianisme, yaitu filsafat yang menekankan harmoni dan kepatuhan, seringkali dengan mengorbankan ekspresi dan emosi. Namun budaya saja tidak cukup untuk menjelaskan semua ini, karena Jepang modern sebenarnya adalah hasil dari perubahan ekstrem dalam waktu yang sangat singkat. 4. Kerja sampai mati. Setelah Perang Dunia II, Jepang hancur. Pendapatan rata-rata turun hingga 50%, setara hanya $2.000 per tahun hari ini, atau sekitar 33 juta rupiah. Namun kehancuran itu memicu salah satu keajaiban ekonomi terbesar dalam sejarah. Dari tahun 1950-an hingga awal 1990-an, pendapatan warga Jepang melonjak lebih dari 10 kali lipat. Namun yang menjadi masalahnya adalah jam kerja tidak ikut turun. Saat negara lain semakin kaya dan bekerja lebih sedikit karena efisien, orang Jepang justru tetap bekerja 2 kali lebih lama dibanding pekerja Amerika dan dunia. Kondisi lembur sampai jam 8 atau 9 malam menjadi hal yang biasa, bahkan ketika sebenarnya tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dari sinilah muncul istilah karoshi, yaitu kematian akibat bekerja secara berlebihan. Pemerintah Jepang secara resmi mengakui kasus serangan jantung, stroke, dan bundir.
yang disebabkan oleh jam kerja yang ekstrim, serta dampaknya merembet ke mana-mana. Pertemanan hilang, hubungan retak, relasi anak dan orang tua lenyap, hubungan percintaan pun hilang dari peradaban, dan pernikahan menurun lebih dari 50% dalam 2 generasi. Hal inilah yang menyebabkan warga Jepang makin banyak yang tua, sedangkan kelahiran sangat langka. 5. Dekade tanpa harapan. Akibat semua ini, lalu datanglah kehancuran besar tanpa diundang. Pada 20 Oktober 1987, pasar saham Jepang jatuh hampir 15% dalam 1 hari saja. Indeks Nikkei kemudian kehilangan sekitar 60% nilainya. Inilah awal dekade-dekade yang hilang bagi Jepang. Selama hampir 30 tahun, pertumbuhan ekonomi Jepang mandek, dan yang paling menyakitkan bukanlah stagnasi itu sendiri, melainkan hilangnya keyakinan bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Penelitian menunjukkan kebahagiaan manusia sangat bergantung pada apakah mereka percaya akan masa depan yang lebih cerah. Itulah sebabnya negara seperti India, Meksiko, bahkan negara tercinta yaitu Indonesia, meski hidup lebih miskin dari warga Jepang, sering melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, karena mereka masih punya harapan. 6. Tua dan terlupakan. Masalah ini semakin berat ketika Jepang menua. Lebih dari sepertiga penduduknya kini berusia di atas 55 tahun. Maka hal yang tak langka ketika kita pergi ke warung-warung atau ke toko-toko dilayani oleh para kakek dan para nenek. Anehnya, semakin tua seseorang di Jepang, semakin rendah kepuasan hidupnya, terutama bagi kaum perempuan. Jepang memiliki kesenjangan upah gender tertinggi di dunia maju dan representasi perempuan yang sangat rendah pada posisi kepemimpinan politik dan korporasi. Namun baru-baru ini seperti Perdana Menteri Sanae terkecualikan. Para perempuan juga memikul beban pengasuhan tanpa bayaran, anak, orang tua, pasangan lansia, hingga banyak yang terpaksa meninggalkan karir sepenuhnya. Akibatnya, menua sebagai perempuan di Jepang menjadi sangat berat. Jepang mengajarkan satu pelajaran penting. Menjadi kaya tidak otomatis membuat hidup terasa lebih baik. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memberi ruang bagi manusia untuk hidup, bernapas, mencintai, dan berharap. Di balik teknologi canggih dan keteraturan maha sempurna, ada jutaan orang yang sangat lelah, frustasi, dan ingin bundir. Bukan karena kekurangan materi, tetapi karena kehilangan makna hidup yang sejati.